Ya, di ujung jalan yang tak beraspal, di balik bukit dan hutan yang sunyi, ada langkah seorang guru berjalan membawa buku, harapan dan mimpi. Bukan gedung megah yang menyambut, bukan pula ruang kelas berpendingin, hanya papan tulis yang mulai tua dan bangku sederhana yang penuh kenangan. Setiap pagi ia datang lebih awal, menembus hujan, lumpur dan kabut, demi wajah-wajah kecil yang menunggu dengan mata penuh cahaya dan semangat. Ia mengajarkan huruf menjadi kata, angka menjadi ilmu yang bermakna. Tetapi lebih dari sekadar pelajaran, ia mengajarkan arti percaya pada cita-cita. Di pelosok negeri ini, jarak bukan alasan untuk berhenti, keterbatasan bukan alasan menyerah. Sebab seorang guru tahu, satu anak yang berani bermimpi bisa mengubah masa depan negerinya. Kadang gajinya tak sebanding lelah, kadang fasilitas jauh dari harapan, namun ia tetap berdiri di depan kelas, menyembunyikan letih di balik senyuman. Ia mungkin tak dikenal banyak orang, namanya mungkin tak tertulis di sejarah, tetapi dari tangannya lahir generasi yang kelak membangun bangsa. Wahai guru di pelosok negeri, engkau adalah cahaya di tempat yang jauh. Ketika dunia hampir melupakan mereka, engkau datang membawa pengetahuan dan membuka pintu menuju masa depan. Yeah. Tak semua pahlawan memakai seragam perang, tak semua perjuangan terdengar oleh dunia. Ada pahlawan yang setiap hari berdiri di kelas, mengorbankan waktu, tenaga, dan air mata demi satu kalimat sederhana. Kalian harus punya cita-cita. Anak-anak, kalian harus punya cita-cita. Dan kelak ketika murid-muridmu berhasil, ketika mereka kembali membawa kabar bahagia, mungkin dunia lupa siapa yang pertama mengajarkan, namun mereka akan selalu ingat. Yeah. Pernah ada seorang guru, pernah ada seorang guru, pernah ada seorang guru di pelosok negeri. Pernah ada seorang guru, pernah ada seorang guru, pernah ada seorang guru di pelosok negeri. Yang memilih bertahan demi membuat mereka berani bermimpi. Kalian harus punya cita-cita dan negara. Kalian harus punya cita-cita. Bumi ini bukan milikmu saja, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa, bukan hanya untuk tangan-tangan kaya atau mereka yang merasa paling berhak menentukan segalanya. Di tanah yang sama kita berpijak, di bawah langit yang sama kita bernapas. Sungai mengalir tanpa memilih manusia, angin berembus tanpa bertanya siapa yang punya. Jangan kau kuasai hutan demi keserakahan, jangan kau kuras bumi tanpa batas. Sebab tanah yang hari ini kau eksploitasi adalah warisan untuk anak-anak yang belum lahir. Burung pun berhak memiliki langit, ikan berhak berenang di sungai yang jernih, pohon berhak tumbuh tanpa ditebang sembarangan, dan manusia berhak hidup tanpa kehilangan alamnya. Bumi ini bukan milikmu saja, kita hanya sedang menumpang di dalamnya. Hari ini mungkin kita merasa menjadi
Maka jagalah apa yang bukan sepenuhnya milik kita. Rawatlah hutan, laut, sungai dan udara. Jangan wariskan keserakahan kepada generasi. Wariskanlah bumi yang masih bisa mereka cintai. Karena bumi tidak pernah meminta banyak, ia hanya meminta kita berhenti merusaknya. Bumi ini bukan milikmu saja, bukan milikku saja. Bumi adalah rumah kita semua, dan rumah yang kita tinggali bersama harus kita jaga bersama. Ya, aku berdiri di bawah langit. Oh, bukan di atas bumi. Ya, aku berdiri di bawah langit, bukan di atas bumi. Menatap luasnya cakrawala, mencari jawaban dari sunyi. Di bawah langit aku belajar bahwa manusia hanyalah sementara. Sebesar apapun langkahnya, tetap kecil di hadapan semesta. Bumi tempat kakiku berpijak, langit tempat mataku memandang. Di antara keduanya aku berjalan, membawa mimpi dan segala perjuangan. Aku pernah mengejar matahari, pernah berlari mengejar waktu. Namun semakin jauh aku melangkah, semakin ku sadari betapa kecil diriku. Aku berdiri di bawah langit, dengan kedua kaki menyentuh tanah. Tidak imam menjadi penguasa dunia, hanya ingin hidup dengan tenang dan bermakna. Jika hujan turun, biarlah ia membasahi perjalanan. Jika badai datang, biarlah ia mengajarkan keteguhan. Sebab hidup bukan tentang seberapa tinggi kita ingin berada, tetapi tentang bagaimana kita tetap berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkan kita. Aku berdiri di bawah langit, bukan di atas bumi. Dan selama masih diberi kesempatan bernafas, aku akan terus berjalan. Dengan bumi sebagai tempat berpijak, langit sebagai tempat berharap, dan kehidupan sebagai perjalanan yang harus ku jalani dengan rendah hati. Kato. Bapakku bukan orang terkenal. Bapakku bukan orang terkenal, namanya mungkin tak tertulis di batu sejarah.
Tak ada patung yang berdiri mengenangnya, tak ada buku yang menceritakan perjuangannya. Namun aku tahu di balik wajahnya yang sederhana ada keringat yang jatuh demi keluarga, ada lelah yang disembunyikan demi senyuman. Ia pernah berjalan melawan keadaan, melewati hari-hari yang penuh kesulitan, menahan lapar, menahan kecewa, namun tak pernah berhenti memperjuangkan kehidupan. Bapakku adalah pejuang negeri ini, bukan dengan senjata di tangan, tetapi dengan cangkul, keringat dan doa, dengan bekerja dari pagi hingga petang. Ia membangun masa depan dari tangan yang penuh luka, mengajarkanku bahwa kehormatan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa kuat kita bertahan ketika negeri ini terus berjalan. Ada jutaan bapak seperti dirinya, tak dikenal oleh siapa-siapa, namun menjadi pahlawan bagi keluarganya sendiri. Bapakku mungkin tak pernah meminta penghargaan, tak pernah menuntut namanya dikenang. Ia hanya ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya. Kini ketika aku melihat merah putih berkibar, aku tak hanya melihat sebuah bendera, aku melihat wajah bapakku dan perjuangan orang-orang sederhana yang ikut menjaga negeri ini tetap berdiri. Bapakku. Jika suatu hari dunia bertanya siapa pahlawan dalam hidupku, aku tak perlu mencari nama besar. Aku akan menunjuk kepadamu dan berkata dengan bangga, dialah bapakku. Seorang pejuang negeri yang mungkin tak dikenal sejarah, tetapi seluruh hidupnya adalah perjuangan. Malaikat bingung mencatat. Malam itu langit begitu sunyi, bintang-bintang seakan berhenti, berkedip di antara gelap dan cahaya. Seorang malaikat duduk dengan buku catatan di tangan. Ia melihat manusia berjalan, ada yang tersenyum sambil menyimpan luka, ada yang menangis namun tetap membantu, ada yang terlihat baik tetapi diam-diam menyimpan niat yang berbeda. Malaikat mulai mencatat satu persatu, kebaikan di sebelah kanan, kesalahan di sebelah kiri. Namun semakin lama ia membaca, semakin berat tangannya menulis. Hari ini seseorang bersedekah, tetapi setelah itu ia menyebut-nyebut pemberiannya. Seseorang menolong sesama namun diam-diam berharap dipuji. Ada yang berkata jujur di depan manusia, tetapi berbohong ketika tak ada yang melihat. Ada pula yang dianggap buruk oleh dunia, namun diam-diam melakukan kebaikan tanpa pernah meminta siapapun tahu. Malaikat pun terdiam. Manusia ini sebenarnya bagaimana? Bisiknya kepada langit. Yang terlihat belum tentu yang sebenarnya, yang tersenyum belum tentu bahagia, yang menangis belum tentu lemah, dan yang terlihat baik belum tentu paling bersih hatinya. Malam semakin larut, tetapi buku catatan belum juga selesai. Malaikat kembali menulis, bukan untuk menghakimi, melainkan mencatat setiap langkah manusia yang suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Ia pun sadar tugasnya bukan menentukan siapa yang paling suci, tetapi mencatat apa yang dilakukan ketika manusia diberi kesempatan memilih. Maka jangan sibuk menghitung dosa orang lain, sementara catatan kita sendiri terus bertambah. Jangan merasa paling bersih, karena kita pun masih belajar menjadi manusia. Dan malam itu malaikat kembali menutup bukunya sambil berkata, aku tidak bingung karena manusia berbuat salah. Aku bingung karena manusia sering merasa
dirinya paling benar. Langit kembali sunyi, bintang kembali bersinar, dan di suatu tempat manusia masih menjalani hidupnya tanpa tahu bahwa setiap langkah, setiap kata, dan setiap perbuatan sedang dicatat. Malaikat kembali menulis, bukan untuk menghakimi, melainkan mencatat setiap langkah manusia yang suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Ia pun sadar tugasnya bukan menentukan siapa yang paling suci, tetapi mencatat apa yang dilakukan. Ketika manusia diberi kesempatan memilih, maka jangan sibuk menghitung dosa orang lain, sementara catatan kita sendiri terus bertambah. Jangan merasa paling bersih, karena kita pun masih belajar menjadi manusia. Dan malam itu, malaikat kembali menutup bukunya sambil berkata, "Aku tidak bingung karena manusia berbuat salah. Aku bingung karena manusia sering merasa dirinya paling benar. Langit kembali sunyi, bintang kembali bersinar, dan di suatu tempat manusia masih menjalani hidupnya tanpa tahu bahwa setiap langkah, setiap kata, dan setiap perbuatan sedang dicatat." Di negeri yang penuh suara, kejujuran kadang berjalan sendirian. Ia melangkah tanpa pengawal, tanpa kekuasaan, tanpa kemewahan. Orang jujur berkata apa adanya, meski kebenaran terasa menyakitkan. Ia menolak ketika ditawari keuntungan. Ia berdiri ketika yang lain memilih diam. Namun dunia kadang kejam kepada mereka yang tidak mau berpura-pura. Ketika kejujuran menjadi ancaman, orang yang jujur justru disingkirkan. Dan kuburan bagi orang jujur bukan selalu tanah yang penuh nisan. Kadang ia adalah ruangan sunyi, tempat suara kebenaran dikuburkan. Kuburan bagi orang jujur bukan selalu tanah yang penuh nisan. Kadang ia adalah ruangan sunyi, tempat suara kebenaran dikuburkan. Ada orang yang masih hidup, namun keberaniannya telah dimatikan. Ada mulut yang ingin berbicara, namun dibungkam oleh ketakutan. Tetapi kebenaran tak pernah benar-benar mati. Ia mungkin dikuburkan hari ini, namun suatu saat akan pun menjadi keberanian di hati orang lain. Wahai orang-orang yang masih jujur, jangan malu dengan kesederhanaanmu. Jangan tukarkan harga dirimu dengan keuntungan yang hanya sementara. Lebih baik berjalan dengan kepala tegak, meski jalanmu penuh kesulitan, daripada hidup bergelimang harta namun membawa beban kebohongan. Sebab ketika waktunya tiba, harta tidak akan ikut ke dalam tanah, jabatan tidak akan berdiri di samping nisan, dan kekuasaan tidak akan menjawab pertanyaan terakhir yang tersisa. Hanyalah nama dan jejak yang pernah kita tinggalkan. Jangan jadikan negeri ini kuburan bagi orang-orang jujur. Biarkan kejujuran hidup berbicara dan menjadi cahaya bagi mereka yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Biarkan kejujuran hidup berbicara dan menjadi cahaya bagi mereka yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan.